Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk tutorial Grads seri yang mengajarkan tentang basic penggunaan Grads seperti itu. Kali ini membahas tentang bagaimana untuk membangun script Grads dan sebetulnya urgensinya apa sih kita membuat script ini. Oke, yang pertama terkait dengan subset. Jadi di sini selain kita akan membahas tentang penggunaan script atau membangun script, kita juga akan belajar tentang subsetting sebuah data, baik itu subset secara spasial ataupun secara temporal. Karena subset ini sebetulnya didefinisikan ini saya membuat definisi yang sederhana sesuai pengalaman saya ya. Jadi semacam potongan atau bagian dari sebuah data berdasarkan dimensi yang dimiliki, baik itu dimensi waktu, lintang, bujur, atau level vertikal seperti itu. Jadi mudahnya ketika teman-teman punya data satu Indonesia nih misalkan, kemudian ingin hanya menampilkan di wilayah Kalimantan saja, itu namanya subset, itu namanya. Jadi dipotong gitu datanya. Ataupun mungkin pengen di subset secara temporal gitu, nanti bisa, tapi itu nanti di sesi yang lain ya, maksudnya sesi berikutnya terkait dengan menampilkan data secara temporal. Ini dilakukan dengan mengatur rentang dimensi yang akan digunakan sebagai rujukan pembuatan subset. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah subset, itu kita harus mendefinisikan dari rentang berapa sampai berapa subset kita. Misalkan untuk wilayah Kalimantan, ini bujurnya dari berapa derajat sampai berapa derajat, kemudian lintangnya itu berapa derajat sampai berapa derajat, itu harus kita setting atau kita atur seperti itu, sehingga nanti bisa dibaca oleh Grads. Kemudian script adalah sebuah file yang berisi tentang kode atau berisi kode atau sintak bahasa pemrograman. Dalam hal ini tentunya Grads ya. Kemudian script dibuat untuk menghindari pengulangan manual dalam menjalankan kode bahasa pemrograman. Ini misalkan di pertemuan sebelumnya kan kita belajar tentang bagaimana membuat atau membaca data netcdf seperti itu kan. Dari mulai SDF open, nama filenya, kemudian setting waktunya, setting latitude, longitude, dan sebagainya, itu kita lakukan secara manual. Maksudnya kita ketik satu persatu gitu. Jadi ketika ada kesalahan, ini kita harus mengulang lagi skripnya dari awal, dari mulai mendefinisikan atau men-setting waktunya, setting longitude latitude-nya, kemudian display lagi. Kalau seandainya ada kesalahan lagi, kita harus mengulang lagi. Nah, ini script ini fungsinya untuk mengefisienkan langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi ketika ada kesalahan, kita tidak harus mengulang lagi, namun kita bisa edit script itu. Nah, script ini bisa sangat berguna bagi kita ketika kita ingin menyimpan komen-komen atau sintak atau kode yang kita anggap sudah fix gitu atau final gitu. Jadi kita bisa simpan dalam bentuk script. Kalau kita tidak punya script, kita tidak menyimpan dalam bentuk script, kita selalu akan menulis manual, tentu itu akan menyulitkan ketika kita harus membuat produk yang sama persis tapi dengan mungkin waktu yang berbeda atau subset yang berbeda gitu. Nah, ini akan menyulitkan. Makanya itu fungsinya script. Kemudian script di Grads ini biasanya ekstensinya adalah .gs gitu. Jadi nanti bisa ditulis di notepad begitu. Kemudian kita coba buat file gs-nya atau save as dalam bentuk file gs. Nah, ini hal-hal yang penting terkait dengan script Grads. Yang pertama, setiap komen atau kode atau sintak di Grads harus diawali dan diakhiri dengan single quote. Jadi tanda petik satu. Kemudian awali dengan reinit dan akhiri dengan quit. Ini saran saya secara personal karena ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi untuk menghindari misalkan kita sebelumnya sudah otak-atik ataupun membuka Grads dan membaca sebuah file gitu. Nah, untuk menghindari settingan-settingan yang sudah kita lakukan sebelumnya ataupun file yang sudah kita buka sebelumnya, biasakan di setiap script itu menggunakan reinit. Jadi reinit ini artinya reinitialization. Jadi ketika nanti script ini dijalankan, semua perintah-perintah yang sebelumnya, settingan-settingan yang sebelumnya itu akan direinisialisasi gitu. Jadi dia akan menginisialisasi awal lagi atau mengatur ulang lagi sesuai dengan script yang kita punya gitu. Ini saya rasa lebih aman karena nanti akan ada kasus di mana kita membuka file lebih dari satu. Nah, ini akan jadi masalah kalau kita tidak reinit. Jadi reinit ini fungsinya menghapus memori-memori yang sudah ditanamkan atau kita tuliskan di Grads. Dan akhiri dengan quit. Ini saran juga sehingga nanti scriptnya itu bisa secara otomatis keluar gitu dari program Grads. Oh ya, di pertemuan sebelumnya saya terlewat untuk menyampaikan itu. Jadi untuk membuka Grads kan kita pakai Open Grads gitu ya. Kemudian
untuk keluar dari aplikasi Grads itu sebetulnya kan bisa langsung apa namanya tanda silang di command prompt-nya gitu. Tapi kita bisa menggunakan perintah quit juga untuk keluar dari Grads gitu. Tapi masih command prompt-nya masih terbuka gitu. Itu bisa dilakukan. Kemudian jika ada variabel maka harus berada di luar single quote. Misal kita ada variabel angka gitu yang harus kita masukkan gitu. Nah, itu harus berada di single quote tadi. Jadi quote kan di awal baris dan akhir baris gitu kan. Nah, nanti kita coba praktekkan. Ketika kita punya sebuah variabel, kita coba masukkan di quote itu apakah bisa atau tidak gitu. Nanti kita coba ya. Kemudian tidak boleh ada indentasi dengan tab di baris script. Jadi di karakter pertama itu tidak boleh menggunakan tab ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau mengatur agak menjorok ke dalam gitu, ada indentasinya, gunakan space bukan tab karena Grads ini nanti akan error ketika membaca baris tersebut ketika kita menggunakan tab. Kemudian jika ingin menambahkan komentar, awali dengan tanda bintang. Kadang kalau kita takut lupa di script kita tambahkan komentar. Misalkan ini perintah untuk apa gitu. Kita bisa menuliskan itu di script dan diawali dengan tanda bintang. Jadi di baris itu nanti itu tidak akan dibaca sebagai sebuah perintah atau sintak atau komen dari script yang kita punya gitu. Jadi Grads akan melewati itu, tidak memproses itu. Kemudian titik koma bisa kita gunakan untuk tanda baris kode baru. Jadi kalau biasanya kita membuat script itu satu baris, kemudian enter perintah berikutnya. Nah, ini kalau seandainya perintahnya pendek-pendek saja, kita bisa gunakan tanda titik koma atau semikolon. Kemudian script tidak akan menampilkan hasil dari setiap kode. Maka jika ingin menampilkan bisa menggunakan komen say result. Kita nanti akan juga praktek tentang itu gitu. Oke. Kita langsung ke Grads-nya. CMD. Oke. Nah, di sini kita ke drive di mana data saya berada di D, kemudian CD tutorial, kemudian CD Grads, CD data. Oke, baru kita buka Grads-nya, open Grads. Nah, saya sebelum membuat script-nya, saya akan coba jelaskan apa fungsi reinit gitu. Yang pertama kita buka filenya ya, sdf open rh kemarin ya, rh.nc. Oke. Nah, ketika kita cek di sini, kita akan cek dengan menggunakan key file. Nah, di sini kita bisa tahu seperti yang sebelumnya kemarin variabel dari data yang kita punya. Nah, kalau kita ketikkan reinit, kita kemudian queue file lagi. Nah, ini no files open, artinya reinit ini memang akan menghapus memori dari Grads ini. Ini lebih aman ketika teman-teman menjalankan script. Jadi itu yang saya sarankan tadi, di awal tambahkan reinit seperti itu. Kemudian kita coba belajar untuk membuat script-nya ya. Di Notepad ini saya biasa pakai Notepad++. Ini saya rasa lebih nyaman digunakan untuk programming. Jadi yang pertama kita lakukan reinit. Nah, jangan lupa ini tambahkan tanda petik 1 ya, atau single quote. Reinit. Kemudian juga setelah itu apa? SDF open. Kemudian jangan lupa alamat atau directory dari folder data tersebut. Kalau di saya di D, kemudian slash project, kemudian slash tutorial, kemudian slash grads, kemudian slash data. Nah, kita panggil RH ya, RH kemudian NC. Setelah itu kita coba jalankan script ini dulu. DR
dr, kemudian kita tambahkan, sementara kita jangan tambahkan quit dulu ya, nanti aja dulu. Nah, di baris terakhir ini jangan lupa untuk menambahkan 1 enter, karena kalau seandainya hanya seperti ini baris keempat, dia akan diabaikan, jadi dia tidak akan dieksekusi. Sama seperti kalau kita mengetikkan sebuah komen atau sebuah perintah di Gratz, misalkan sdf open rh gitu, .nc. Nah, kalau kita tidak menekan enter, ini kan tidak akan tereksekusi. Sama dengan yang di script ini. Jadi kalau seandainya kita tidak menekan enter, maka ini dianggap sebagai perintah yang tidak akan dieksekusi gitu. Nah, kita jadi tambahkan enter di baris paling akhir gitu. Kita simpan scriptnya. Oke, di Gratz, kemudian data. Nah, saya simpan di sini ya. Script 1 gitu. .js, jangan lupa menambahkan ekstensi .js. Kita coba simpan, save. Oke, sekarang kita menuju ke Gratz-nya. Nah, kita coba keluar dulu, quit. Nah, ini kita posisi sekarang di D, project, tutorial, Gratz, data. Oke, ini sudah sesuai dengan posisi script kita berada kan? Oke, kalau sudah sesuai, kita bisa langsung open Gratz. Kalau belum sesuai, kita harus menyesuaikan ya, posisi scriptnya di mana gitu. Open Gratz. Oke. Baru kita panggil nama scriptnya. Tadi scriptnya namanya script 1 ya, gini ya. Jadi kita bisa pakai cara seperti ini atau ditambahkan run di depannya juga bisa. Run. Nah, ini bisa langsung plotting nih. Jadi kita tidak perlu mengetik perintahnya satu persatu lagi, tapi langsung tinggal memanggil scriptnya, dia langsung otomatis menjalankan apa yang ada di dalam script itu. Atau tanpa run juga bisa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau seandainya hanya seperti ini. Kali ini saya juga akan membahas tentang mempercantik tampilan peta. Kalau tadi kan tampilan petanya hanya seperti ini ya. Kita coba buat agar lebih enak dilihat. Jadi pakai set gxout. Gxout ini kaitannya dengan bagaimana kita menampilkan sebuah plottingan. Nah, kali ini saya akan menggunakan set gxout shaded. Ini variannya cukup banyak, ada set gxout stream, vector, shaded, grid fill, dan lain-lain. Nanti akan kita coba praktekkan ya. Nah, ini. Jadi, ketika ada kesalahan atau ingin ada perubahan, kita tidak perlu satu persatu mengetik ulang gitu. Enaknya pakai script itu. Oke, kita set gxout shaded. Nah, tadi kan kita belajar soal subsetting ya. Kita coba praktek di sini juga. Subset itu seperti apa? Saya coba perbesar ya, biar gampang membacanya. Nah, oke. Set long. Saya ingin longitude-nya itu antara 100 sampai 110. Oke, kemudian set lat-nya itu antara minus 10 sampai 0 gitu misalkan. Nah, ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Jadi dia dari kecil ke besar gitu. Kadang yang sering terbalik itu adalah di latitude-nya kalau di kita ya. Karena latitude kita kan atau lintang kita itu ada yang negatif, ada yang positif. Kadang kalau sama-sama negatif kita cantumkan yang depan itu, misalkan kita pinginnya itu dari lintang selatan, 10 lintang selatan sampai 5 lintang selatan gitu. Kadang kita menulisnya karena sama-sama negatif, kita lupa menuliskannya itu seperti ini gitu. Nah, ini akan jadi error karena negatif 5 itu lebih besar dari negatif 10. Jadi jangan sampai kebalik. Di sini kita coba dari negatif 10 ke 0 tadi ya. Oke, kita simpan, jangan lupa disimpan. Kita coba jalankan Gratz-nya gitu. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia akan tampil seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini garis pantai di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Belitung, kemudian Bangka, ini cukup kasar resolusinya ya. Nah, ini gimana cara mempercantiknya? Kita bisa tambahkan set mpd set high res. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Kita simpan, kita jalankan. Oh, salah di baris nomor 8 apa nih? Baris nomor 8. Oh, tanda petiknya yang terakhir kurang, teman-teman. Oke. Nah, ini garis pantainya jadi lebih rapi, lebih detail, resolusinya lebih bagus gitu. Kemudian konturnya kita juga bisa perhalus gitu. Ini biasanya kalau data-data yang resolusinya kasar, ini akan sangat berguna.
fitur ini, set C atau ya C smooth on. Ini fungsinya adalah setting kontur smooth. Jadi settingan untuk memperhalus kontur itu diaktifkan gitu, gampangnya seperti itu. Simpan, kemudian kita coba jalankan. Nah, ini relatif lebih bagus. Sebetulnya kalau untuk kasus data ini tidak begitu signifikan bedanya karena memang resolusinya sudah cukup bagus data kita. Jadi 0,25 itu sudah lumayan lah. Tapi kalau untuk kasus-kasus data yang resolusinya cukup rendah, set C smooth on ini akan sangat terlihat bedanya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya pasti akan terkait dengan bagaimana menyimpan file yang sudah kita plotting ini menjadi sebuah file gambar. Dalam hal ini PNG gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah setelah plotting ini, kita tambahkan di sini printim atau print image. Printim nama filenya. Jadi nama filenya apa misalkan? Plot1 gitu. .png. Oke, kita coba seperti ini dulu. Jangan lupa enter di bagian paling akhir. Kita coba jalankan. Oke, tidak ada error. Kita coba cek di folder di mana data tersebut ada gitu. Nah, di sini plot1 gitu. Nah, di sini ini adalah file plottingan yang kita punya. Kalau teman-teman perhatikan di background-nya ini kan hitam semua ya. Nah, ini kita bisa perbaiki teman-teman. Kita bisa ganti jadi putih karena nanti kalau kita mau pasang di paper kita atau riset kita atau presentasi kita, kalau hitam seperti ini kan jelek ya. Jadi kita tambahkan di sini white. Oke. Kita coba jalankan lagi. Oke, tidak ada error. Kita coba cek filenya. Oke. Nah, di sini. Apa yang kurang kira-kira teman-teman? Betul, ini kurang judul, kemudian kurang color bar. Ini sangat penting ya, dua elemen ini. Jadi kita bisa tambahkan color bar sebelum printim tentunya. Jadi di sini ketika sudah D, kita bisa tambahkan draw title. Judulnya misalkan RH. Nah, ini kita belum setting waktunya ya. Kita setting waktunya biar judulnya ini jelas gitu. Di dimensi sini. Kalau ada settingan-settingan seperti ini, pastikan posisinya sebelum plotting ya. Karena settingan ini akan menentukan seleksi datanya, kemudian baru plotting gitu. Jadi, barisnya posisinya harus di sebelum plotting gitu. Set time, misalkan 00 Zulu, kemudian tanpa spasi, 06 Juli 2024. Jadi ini title RH 00 Zulu 06 Juli 2024. Nah, ini kalau teman-teman mungkin yang sudah ngulik datanya ya, ini teman-teman akan tahu bahwa data RH ini adalah data RH per lapisan vertikal atmosfer gitu. Jadi kita bisa tambahkan juga settingan untuk menyeleksi atau memilih lapisan berapa yang akan kita plotting. Jadi set left, misalkan kita mau plotting 850 gitu. Seperti itu. Jadi nanti yang ditampilkan itu adalah level 850. Kemudian tadi apa berikutnya setelah judul? Setelah judul color bar. C bar. Bisa C bar, bisa C bar. Apa bedanya nanti kita coba lihat. Oke. Kita close dulu. Kemudian kita buka lagi. Nah, kalau C bar itu ujungnya ini dia kotak gini. Ujungnya kotak gini ya. Tapi kalau coba kita pakai C bar, N-nya ini singkatan dari narrow. Jadi color bar narrow. Narrow itu apa ya? Mengerucut gitu. Nah, ini C bar ini seperti ini. Jadi dia ujungnya segitiga gitu, mengerucut gitu. Nah, kemudian saya juga ingin tunjukkan bagaimana cara untuk membuka dua file dan bagaimana nanti efeknya di penulisan sintaknya. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah mendownload dua file ya. Yang satunya adalah win gitu. Nah, kita coba tampilkan
filenya seperti apa. Sebelum itu saya coba reinit dulu untuk melihat si win ini tuh isinya apa sih. SDF open win.nc. Oke. Kemudian kita pakai Q file. Nah, ternyata file win ini isinya adalah U dan V. Nah, di sini kita bisa coba plotting win ini dengan bentuk vektor gitu. D, U, V. Oke, nah ini sebetulnya yang ditampilkan adalah vektor, tapi karena resolusi datanya itu sangat rapat, jadi penuh ini se-Indonesia gitu. Kita coba perkecil areanya ya. Set lon 90 sampai 95 gitu. Set plat minus 5 sampai 0. Oke. Kita clear. Oh ya, untuk clear ini pakai C ya teman-teman ya. Jadi ketika di Grads kita ingin membersihkan jendela plotting kita itu pakai C gitu. Kemudian kita coba plotting lagi di UV. Nah ini U dan V di lintang minus 5 sampai 0, bujur 90 sampai 95 ini di Samudra Hindia di barat Sumatera ini ya posisinya. Jadi seperti ini. Dia defaultnya ketika kita tampilkan dua-duanya itu adalah vektor gitu. Kita coba tampilkan dengan kontur gitu. Atau salah satu. Pasti hasilnya nanti akan jadi kontur. Kita clear dulu. DU gitu. Nah, pasti akan kontur. Kemudian DV. Nah, ini dia akan overlay, tapi tetap kontur. Tapi kalau kita tampilkan dua-duanya seperti tadi, dia akan jadi vektor. Gitu. Nah, kita coba tambahkan itu di script. Dan caranya itu seperti ini. Jadi, karena kita ingin mengoverlay itu dalam bentuk vektor, jadi kita harus definisikan dulu atau setting dulu tampilannya. Set gxout vektor. Oke. Nah, D, U, titik koma, V. Karena file win ini adalah file kedua, maka di perintah ini kita harus tambahkan titik 2. Sama juga dengan V-nya, titik 2. Kalau tidak, nanti dia akan, Grads-nya akan bingung. U dan V ini akan dibaca di file pertama. Sedangkan file pertama kan RH, dia tidak punya variabel U dan V. Dia akan crash atau error gitu akhirnya. Makanya di sini perlu ditambahkan titik 2 gitu. Kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Script 1. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini menarik sekali pattern-nya. Jadi ternyata ada sirkulasi di sini. Kemudian ada konvergensi di selatannya atau di tenggaranya seperti itu. Ini pattern yang sangat menarik. Kita coba lihat file yang sudah disimpan. Ini seperti apa tampilannya. Oke. Nah, ini menarik ya untuk jadi bahan analisis sebetulnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana membuat script. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Kalau seandainya masih ada yang kurang paham atau penasaran tentang part kali ini, silahkan tuliskan di komen. Nah, ini kali ini saya akan coba berikan eksplorasi namanya. Jadi, saya minta ke teman-teman, coba buatlah peta RH overlay dengan vektor angin level 700 milibar untuk wilayah sekian sampai sekian, jamnya jam 00 Zulu, tanggal 6 Juli 2024. Simpan file plotting dalam format PNG, apapun itu namanya, yang jelas formatnya PNG ya. Kemudian hasil plot bisa diposting di IG kalian dengan hashtag Gradsmania. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.